kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Ibadah pemberkatan nikah akan dipimpin oleh Gembala Sidang KGPM Noel Karawang, Bapak Gembala Maksi Rumagip, MTH. Kita akan melihat prosesi kedua mempelai masuk ke ruangan ibadah. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita memuji Tuhan, lagu Mulia Sembah Raja Mulia. Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Silakan. Kami mengaku bahwa seringkali kami lalai menjalankan tugas selaku anak-anak-Mu, selaku surat-surat yang terbuka di dalam segala kesalahan dan keberdosaan kami, baik kami selaku orang tua, kami selaku anak-anak. Kami tahu Tuhan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib sudah selesai dan tuntas sempurna. Kami bersyukur untuk pengorbanan Yesus mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Untuk itulah kami mau bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat pengampunan anugerah Tuhan yang boleh terjadi pada kami pribadi lepas pribadi. Sejauh langit yeah.
kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka berlakulah firman Tuhan seperti yang ditegaskan oleh Yesus Kristus sendiri. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Fafa Sinta Lepar. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajaran tentang nikah Kristen untuk saudara Noke dan saudara Fafa, bahkan untuk kita sekalian. Bahwa sejak semula Allah telah menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mereka pasangan yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu berarti Allah menciptakan mereka dengan memberi kesempatan dapat hidup bersama dalam satu persekutuan hidup, yaitu hidup bersama yang didasarkan hanya atas kasih karunia Allah. Dengan demikian pernikahan adalah wujud dari terbentuknya satu persekutuan hidup yang meliputi seluruh bidang kehidupan, serta berlaku seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sebagai keluarga. Dalam hal ini, jika telah dikaruniakan anak atau anak-anak dalam rumah tangga, hendaklah suami istri mendidik anak atau anak-anak mereka itu dengan penuh kasih, serta memelihara mereka dalam pengenalan dan pengajaran yang benar tentang Tuhan dan kasih-Nya demi kebahagiaan keluarga. Tetapi bila tidak dikaruniakan anak, maka persekutuan hidup sebagai suami istri harus tetap terpelihara dalam kasih dan kesetiaan dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Maupun dalam keadaan senang, tetaplah memandang dan berserah kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penolong yang setia. Yang akan disampaikan kepada mereka. Pertama, kepada keduanya, saudara Noke dan saudari Fafa Sinta Lepar. Kalian telah datang di sini dengan satu keputusan, yakni agar kamu berdua diteguhkan dan diberkati dalam satu nikah yang kudus. Sekarang ini supaya nyata bahwa kehendak kamu berdua benar-benar muncul dari kesungguhan dan ketulusan hati, maka di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya, saya mempersilahkan masing-masing menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sekarang ini supaya menjadi nyata bahwa kehendak kalian berdua benar-benar muncul dari kesungguhan dan ketulusan hati, maka di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya, saya persilahkan masing-masing menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan perkataan, ya, saya hendak melakukannya dengan segenap hati. Oke, ini sudah diulang, artinya penting sekali. Kepada saudara Noke tanpa Mawar, selaku pelayan Yesus Kristus saat ini di hadapan Allah dan jemaatnya, apakah saudara telah memutuskan dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati hendak mengambil dan mengakui saudari Fafa Sinta Lepar sebagai istrimu, dan berjanji bahwa saudara akan tetap setia kepadanya, hendak mengasihinya dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat ataupun sakit, serta saudara akan memelihara dia dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh suami
yang beriman kepada Yesus Kristus? Saudara Noke Tampemawa, apakah jawab saudara? Ya, saya hendak melakukannya dengan segenap hati. Kedengaran ya? Jelas ya? Oke. Makasih. Kedua, kepada saudari Fafa Sintalepa, selaku pelayan Yesus Kristus saat ini di hadapan Allah dan jemaatnya, apakah saudari telah memutuskan dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati menerima dan mengakui saudara Noke Tampemawa sebagai suamimu dan berjanji bahwa saudara akan tetap setia kepadanya, hendak mengasihinya dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan sehat ataupun sakit, serta saudara akan memelihara dia dengan tulus, dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Saudari Fafa Sintalepa, apakah jawab saudari? Ya, saya hendak melakukannya dengan sepenuh hati. Ya. Sepertinya tegas dua-duanya ya. Bagus. Kita menyanyi bersama Ya Yesus Berjanji. Dan mereka pada kesempatan ini akan menyatakan, membuktikan janji setia mereka pertama-tama dengan memasangkan cincin. Sudah ada cincinnya? Oke. Jalinan cinta dan janji yang mengikat kamu atau mereka dalam ikatan nikah yang kudus. Silakan Noken agak serong ini. Saya Noke Tampemawa memberikan cincin ini kepadamu, Fafa Sintalepa, sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Masuk. Tuhan kiranya menolong saya untuk tetap teguh berpegang pada keputusan saya. Amin. Oke. Fafa Sintalepa memberikan cincin ini kepadamu, Noke Tampemawa, sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Ya, kasih. Tuhan kiranya menolong saya untuk tetap teguh berpegang pada keputusan saya. Amin. Silakan berdiri. Silakan keduanya berjabat tangan. Serong. Berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai atas jemaatnya, maka saya selaku pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah kalian berdua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sebagai kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Silakan berdiri.
mensahkan di hadapan Tuhan perjanjian mereka. Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang memanggil kamu dalam persekutuan nikah yang kudus ini, memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya, memberkati kamu dengan segala kelimpahannya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu hidup bahagia dalam iman, kasih dan pengharapan dan keesaan sekarang ini sampai selalu terus. Amin. Saudara-saudara, sahlah mereka pada saat ini juga sebagai suami dan istri. Jadi menyatu sebagai suami dan istri dan diidentifikasikan dalam satu keluarga baru yang dinamakan keluarga tanpa mawa lepar. Terbentuk satu sukacita yang baru. Silakan tepuk tangan. Mantap. Sekali lagi tepuk tangan. Untuk penantian yang lama ini benar-benar dipenuhi dengan berkat Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sebentar. Sabar. Nah, sekarang berhadapan ke jemaat. Oh, betul. Silakan apa yang mau dilakukan. Amin. Tahan. Oke. Ya, ini kita sambut dengan sukacita. Silakan seluruh jemaat duduk kembali. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam. Tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan, dan sembuhkan-Ku. Kau bersabda dan selamatkan-Ku, Yesus, ku percaya padamu. Noke dan Fafa untuk boleh memperkatakan firman. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 24. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakannya mereka, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang saya sampaikan dalam khotbah di ibadat tunai berdasarkan kasih. Goncangan boleh datang, salah paham boleh datang, tapi semuanya itu bisa terselesaikan dan membawa harmoni apabila semua hal dalam hidup rumah tangga kalian, termasuk pertentangan, diletakkan di atas dasar kasih Kristus. Sebab kasih itu mengorbankan diri, bukan mengorbankan orang lain. Sebab kasih itu mengampuni, sebab kasih itu menyatukan, sebab kasih itu memampukan kita untuk menyelesaikan masalah terbesar apapun, sebagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini berdasarkan kasih Allah dan atau merupakan perwujudan kasih Allah menyelesaikan masalah manusia yang terbesar, yaitu dosa. Jadi tidak ada masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga yang tak dapat diselesaikan sejauh itu kita meletakkan hidup kita di atas dasar kasih Kristus. Dan kasih itu bukan cuma dipegang oleh satu orang, tapi dipegang menjadi satu paket dari keduanya, seperti dua sisi mata uang. Satu mata uang tetapi dua sisi. Tidak mungkin sah apabila cuma satu sisi. Itu namanya gagal cetak atau gagal paham tentang kasih dan gagal menerapkan tentang kasih. So, kasih yang berasal dari dunia hanya menyerap keuntungan dari yang lain, tidak peduli kerugian orang lain. Tapi kasih yang sesungguhnya mempersatukan dan saling memberikan keuntungan. Apabila di antara satunya mungkin merugikan kita, maka kasih itu juga membackup kita untuk memberi pengampunan, sehingga kembali lagi kepada kasih untuk bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Amin. Nah, apa yang sudah kita baca tadi dari Kejadian pasal 1 dan pasal 2 merupakan ayat-ayat penting yang memberikan kesempatan bagi kita untuk memahami planning Allah tentang pernikahan. Kita tahu bahwa lembaga yang paling tua di dunia dan pertama kali didirikan adalah lembaga keluarga. Dan lembaga itu bukan kemauan dari Adam dan Hawa, tapi kemauan Allah sepenuhnya. Adam dan Hawa hanya menuruti pengaturan Tuhan. Jadi keluarga yang benar-benar diberkati oleh Tuhan sebetulnya keluarga yang mengikuti maunya Tuhan untuk pernikahan, bukannya maunya dunia ini. Karena dunia ini banyak sekali konsep yang ditawarkan tentang pernikahan. Kalau sudah suka ya sudah sedia. Selagi masih suka boleh. Tidak demikian pernikahan Kristen. Rancangan Allah tidak demikian. Rancangan Allah untuk pernikahan adalah harmoni, tetapi bukan harmoni begitu saja. Dia harus melewati goncangan. Mereka atasi bersama berdasarkan kasih, memandang kepada Tuhan, dan mereka mempertahankan hubungan rumah tangga yang benar-benar menikmati berkat yang disediakan oleh Allah. Saudara yang dikasih, menarik sekali. Rupa Allah, gambar dan rupa Allah diciptakannya dia itu tunggal. Lalu kemudian laki-laki dan perempuan mereka itu berbicara tentang konsep Tuhan mengenai rumah tangga. Suami istri itu satu, walaupun mereka tetap dua, nggak nyatu. Tidak nyatu dalam arti secara langsung noke hilang, papa hilang, jadi nama tidak tetap noke, tetap papa. Hubungan antara Allah dan jemaatnya, hubungan antara Kristus dan jemaatnya, di mana Kristus adalah mempelai laki-laki dan jemaat adalah mempelai perempuan. Itu berarti bahwa pernikahan itu sangat mulia. Pernikahan itu benar-benar kudus. Pernikahan itu benar-benar dirancang oleh Tuhan supaya dunia melihat kebenaran dan Allah di dalam kehidupan pernikahan. Dan itu bebannya berat, jauh lebih berat daripada menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Jadi harus benar-benar beban itu dipikul oleh keduanya supaya melalui kehidupan rumah tangga kalian nama Tuhan dipermuliakan.
dia seringkali didongkel oleh istrinya, sehingga tidak pede untuk tampil. Walaupun mungkin Anda bisa jadi pejabat tinggi, menjadi seorang yang hebat dan segala macam di masyarakat, tapi itu cuma soal jabatan. Tapi dalam tampil di masyarakat, di gereja, dimanapun, ini kelihatan nih suami itu mengurung diri. Seorang laki-laki dan perempuan itu akan benar-benar menyatu dalam pernikahan yang berpikir dia harus mengeksplorasi bumi. Ini gagasan besar, tetapi mengerucut di dalam kehidupan rumah tangga suami istri adalah begini: dua-duanya harus produktif, dan produktivitas mereka diperlukan bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan mereka, itu ukuran keberapa itu, tetapi yang terpenting kalian berdua yang interdependen sama-sama menaklukkan bumi, menggunakan talenta dan karunia yang ada pada kalian, menghasilkan sesuatu dan tidak bikin susah orang lain. Kalau nggak punya hasil kan bikin susah orang lain. Tapi kalau punya hasil berarti akan bikin senang orang lain juga. Jadi kalian berdua bagaimana memberikan perhatian pada keluarga, pada orang lain kalau tidak produktif. Jadi ketika produktif, Anda bisa memberi sumbangsi bagi kedua orang tua, kepada keluarga dan juga kepada pelayanan di gereja. Ya, itu berarti apa? Pasangan suami istri harus benar-benar rajin, pintar, dan benar-benar mengeksplorasi diri untuk bisa mengeksplorasi bumi menurut penugasan yang Tuhan berikan kepada kalian berdua di bidang masing-masing. Sehingga kehadiran kalian misalnya di satu jemaat atau di satu komunitas dianggap sebagai keluarga yang memberi sumbangsi, bukan keluarga yang menjauh dari memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Nah, kalau faktor sosial ini benar-benar ada pada kalian, itu hanya dimungkinkan berdasarkan penyatuan di atas dasar kasih Kristus. Kiranya kedua pasangan ini apabila dikaruniakan anak atau anak-anak, kita berharap juga merupakan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan ini bukan semata-mata sebuah konsekuensi dari hubungan suami istri sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi suami dan istri. Noga ini adalah orang yang taat. Kalau saya perhatikan, taat banget ya. Dan taat pada orang tua. Ya. Benar nggak Pak Niko sama mamanya? Beliau ini taat sama orang tua ya. Setelah ini kalian akan berpesta sebagai suami dan istri, menyalakan musik dengan lagu yang merdu dan jalani kehidupan yang bahagia bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kalian berdua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan baik ini. Kami boleh dengar firman. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada saudara Noke dan saudari Fafa dan kepada kedua keluarga besar. Kiranya firman ini yang telah kami dengar memberkati mereka bahkan kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia dan hidup yang kekal. Amin.
Bapa di surga, kami memuji Engkau untuk karya ajaib-Mu hari ini secara khusus bagi saudara kami Noke Tambemawa dan saudari Fafa Sintare. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi mereka dan mempersatukan mereka untuk bisa hidup sebagai suami istri yang memperagakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Melalui mereka memberi diri mereka untuk hidup bagi Tuhan, melayani Engkau sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dalam pekerjaan mereka masing-masing, baik Fafa maupun Noke, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Apapun yang mereka rancangkan untuk keluarga yang bahagia, biarlah kiranya itu berdasarkan rancangan Allah saja, dan mereka boleh menjadi berkat bagi kedua orang tua, kedua keluarga besar, dan juga bagi jemaat serta masyarakat. Dimanapun mereka berada, kiranya mereka memancarkan terang kasih Kristus hidup di dalam hidup mereka. Jauhkan mereka dari segala yang jahat. Buatlah mereka menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan tanggal dari Noke dan Fafa itu bukan disengaja ditepatkan dengan hari pernikahan kedua orang tua. Yang saya ketahui mereka cari gedung di mana-mana, nggak dapat, dan dapatlah yang kosong di tanggal 21 Desember. Saya yakin ini tangan Tuhan bekerja, walaupun Noke tidak menyadari, tapi tangan Tuhan bekerja meneguhkan hari ini pas di ulang tahun pernikahan yang ke-50, pernikahan emas loh. Harusnya dirayakan di Wakam. Dan mungkin saya juga akan berangkat ke sana. Biasanya kan kalau pernikahan emas itu benar-benar meriah ya kalau di Wakam ya. Tuhan
Tuhan yang di atas sana, biarlah anak-anaknya bersyukur. Itu intinya. Tuhan berkati. Haleluya. Dengan rasa hormat kasih kepada Tuhan. Mungkin ada kata-kata singkat disampaikan kepada mama dan papa. Gak usah nangis. Yang penting berharu. Dimulai dari keluarganya Moke dan Papa ke keluarganya, dua-duanya ke mama dan papanya Moke, dan sudah menjadi mama dan papanya Papa juga. Lalu ke mama dan papanya Papa berganti. Mungkin ada satu kalimat singkat aja, namun bermakna, senang orang tua dengar. 50 tahun mau dan papa, kiranya juga mau dari papa ngasih dan memberkati pernikahan saya dan papa ini untuk terus menanti Tuhan sebagaimana papa boleh nikmati 50 tahun berkat kasih karunia Tuhan. Kiranya berkati pernikahan saya dan papa. Terima kasih untuk semua kebaikan, terima kasih perhatian selama ini yang boleh Bapak tunjukkan kepada saya. Kita tahu banyak hal yang saya lakukan ini tidak berkenan di hati Bapak. Kiranya diberikan maaf untuk saya menjalani kehidupan rumah tangga mulai saat ini. Mohon maaf. Banyak kejadian yang Papa bikin kecewa. Tapi sekarang Papa bersyukur diberi kesempatan sama Tuhan untuk menemukan pasangan hidup dan bisa disaksikan lengkap oleh Papa. Masih ada Papa, masih ada Mama, ada Mami Ivon, Kak Bima, adik-adik, Bene, Jiro, Tata, untuk menyaksikan bersama di hari pernikahan Papa ini. Papa mohon maaf sekali lagi belum menjadi anak yang baik dan berbakti. Papa mohon doa restu dari Papa sama Mama agar bahtera rumah tangga yang nantinya Papa dan Noka jalani berkenan di hadapan Tuhan sampai maut memisahkan. Amin. Papa dan Mama Muda dengan bangga melepaskan engkau menikah dengan engkau. Kami sebagai orang tua banyak memberikan nasihat. Bapak Pendeta, Bapak Gembala sudah memberikan pedoman tentang kehidupan keluarga yang berdasarkan kasih. Peganglah itu, dan pasti kehidupan keluarga Anda berdua, Papa berdua dengan Moke, akan diberkati Tuhan, dan Tuhan akan memberi petunjuk. Akan ada badai, akan ada gelombang di dalam kehidupan keluarga kalian, sama dengan kehidupan Papa. Tapi kalau semua itu didasarkan kasih, pasti kalian bisa mencapai pulau terindah di dalam kehidupan keluarga. Pergi jalan, Bapak dan Mamamu merelakan engkau. Tuhan memberkati kalian berdua. Amin.
biasa dengan penuh haru kiranya mengenal kepada Tuhan. Kita sambut semua dengan tepuk tangan yang meriah. Sebab itu dalam sukacita iman dan ucapan syukur, marilah kita memberikan yang patut bagi Tuhan, serta mempersembahkan hidup kita seutuhnya hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya. Sambil persembahan dijalankan, kita lakukan bersama. Bersyukurlah. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka berlindung padanya, akan bersorak-sorak bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur ini. Amin. Silakan duduk kembali. Oke. Di fotonya itu Alkitab kelihatan. Ya boleh. Lihat sini, 1, 2. Surat nikah menjadi penting kalau di atas dasar firman Tuhan. Saya jemput semua jemaat berdiri. Kita akan mengakhiri suratnya ini dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu penutup ibadah. Berbahagia setiap rumah tangga. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Silakan duduk dan bersama. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya, cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari
hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan berbahagialah dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan berbahagialah dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Terang hidupmu bersinar selamanya. Sungguh indah bahagia hari ini terasa, dua hati terpaut dalam kasih. Meninggalkan masa muda, memasuki hidup baru, bahagia dalam hidupmu. Sungguh agung dan mulia apabila kau serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan.
kau tinggalkan masa muda, kau masuki hidup baru. Tuhanlah yang besertamu. Tuhan telah pertemukan, Tuhan telah satukan. Tiada dapat memisahkan, abadi selama-lamanya. Sungguh agung dan mulia apabila kau serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan.